Tentu kalian pasti mendengar. Nah, mengapa demikian? Dua peristiwa ini, kejadian tabrakan benda-benda di langit, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di gambar ini adalah peristiwa tabrakan besar-besaran dari benda-benda besar di ruang angkasa. Tapi mengapa ya bunyi tabrakan ini tidak terdengar sampai ke bumi? Nah, ini disebabkan karena apa? Tidak adanya udara di luar angkasa. Jadi tidak ada medium untuk merambat bunyi. Nah, beda lagi dengan peristiwa ini. Bagaimana kalau peristiwa tabrakan itu ada di bumi? Ambil satu contoh gambar ini. Nah, tentu kalian pasti mendengar. Nah, mengapa demikian? Dua peristiwa ini, kejadian tabrakan benda-benda di langit, kemudian tabrakan yang ada di bumi, ini ada hubungannya dengan konsep gelombang bunyi, ya. Nah, gelombang bunyi ini akan kita pelajari di video ini, di mana gelombang bunyi itu adalah materi pada bab getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari yang dipelajari oleh siswa kelas 8 semester 2. Baik, kita masuk untuk membahas mengapa dua peristiwa itu terjadi. Ayo, akan terjawab kalau kalian mengikuti materi tentang gelombang bunyi. Oke. Sebelumnya saya ajak untuk mereview kembali tentang gelombang, ya. Di sini ada peta konsep tentang gelombang, bahwa gelombang itu kan suatu getaran bolak-balik, dari getaran dari suatu benda yang bolak-balik, ya. Jadi gerakan bolak-balik. Jadi dari suatu getaran atau gerakan bolak-balik yang mana merambat, ya. Jadi getaran yang merambat. Nah, getaran itu sendiri kan gerakan bolak-balik. Di mana gerakan bolak-balik itu ada energinya, dan energinya itu dirambatkan. Nah, berdasarkan adanya berdasarkan peristiwa rambatannya dari suatu getaran itu tadi, ada yang melalui medium atau perantara, ada yang tidak. Nah, untuk gelombang bunyi itu termasuk gelombang mekanik. Jadi untuk merambatnya itu memerlukan zat perantara atau medium itu. Nah, yang mana gelombang mekanik itu, di mana gelombang yang dalam perambatannya memerlukan suatu medium, ya, suatu zat perantara. Nah, berdasarkan arah rambatannya itu ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Nah, mana gelombang bunyi? Mana bunyi itu masuk di mana? Di gelombang longitudinal. Ya, jadi di sini saya tekankan lagi, untuk ada bunyi berarti membutuhkan medium untuk merambatnya. Oke, sekarang kita lihat untuk membuktikan bahwa apakah betul suatu getaran untuk merambat itu perlu medium. Gelombang bunyi khususnya untuk merambat perlu medium. Ambil suatu contoh percobaan seperti gambar. Misalkan kalian melakukan percobaan seperti ini, ya, di mana ada bel-bel taruh di toples. Nah, di toples itu diusahakan tidak ada udara. Maka apabila bel itu dinyalakan, ya, di-on-kan melalui baterai misalkan, tidak akan berbunyi. Sebaliknya contoh ini, nah, seperti contoh lonceng, kalau ada di sekitar kita, jadi ada di daerah dengan udara yang terbuka, maksudnya di daerah yang banyak udaranya, tentunya kalian akan mendengar,
ya. Jadi di sini ada energi dari getaran. Getaran itu kan gerakan bolak-balik ya. Nah, gerakan bolak-balik ini ada energinya. Jadi energi dari getaran lonceng ini akan merambat melalui udara. Merambat dalam bentuk gelombang longitudinal. Ini gelombang longitudinal itu seperti apa? Itu sudah dibahas pada video sebelum ini. Bisa juga terjadi pada ini, misalkan suatu benda dipalu, tentu bendanya itu akan bergetar. Nah, getaran ini nanti energi dari palu ini, dari benda yang dipalu ini akan merambat, ya. Jadi energi getaran yang dihasilkan dari pukulan palu dan juga getaran lonceng ini akan merambat. Nah, kenapa kok bisa terdengar ya? Karena rambatan itu melalui udara ya, jadi energinya merambat dalam bentuk gelombang longitudinal itu nanti sampai ke dalam telinga. Nah, di situ nanti akan gendang telinganya akan bergetar. Getaran dari gendang telinga diteruskan ke telinga bagian dalam yang akhirnya nanti disampaikan ke otak. Nah, otak ini nanti akan menerjemahkan bahwa rambatan dari getaran baik itu lonceng atau maupun benda yang dipalu itu diterjemahkan itu sebagai bunyi, ya. Jadi energi getaran itu yang merambat dalam bentuk gelombang, sedangkan zat perantaranya dalam hal ini udara ya di sini tidak merambat. Yang merambat adalah energi dari getaran, energi dari gelombang longitudinal itu. Oke. Nah, ini adalah gambar arah rambatan bunyi untuk longitudinal. Kalau gambar seperti ini ya. Nah, longitudinal itu juga bisa contoh pada ini hasil alat rekam detak jantung ya. Ini ya, kalian tentunya sering melihat kalau ke rumah sakit khususnya di UGD ini ada alat rekam detak jantung. Nah, kan ada gerakan seperti itu. Itu juga termasuk gelombang longitudinal karena merekam suara detak jantung. Nah, kalau di dalam kehidupan sehari-hari itu misalkan pada misalkan mobil pemadam kebakaran itu kan ada sirinenya ya. Terus ada juga misalkan mainan tali di mana kedua ujungnya diberi suatu benda didengar, maka akan ada suara juga. Kemudian selang, di selang itu kan di dalamnya berongga. Nah, dua ujungnya diberi alat ditempelkan, bisa ada suara di situ. Kayak mainan teleponan ya. Jadi bisa suara merambat ke tali atau ke udara di selang paru-paru, udara di rongga selang. Atau juga kalian misalkan di rel kereta api. Ini tapi jangan dicobakan ya karena bahaya. Walaupun kereta apinya belum kelihatan, kalian kalau menempelkan di rel kereta api akan terdengar suara kereta api berjalan gitu ya. Jadi di sini kalau melihat contoh di sini bahwa gelombang longitudinal itu bisa merambat melalui udara, bisa juga melalui zat padat. Kalau tadi anak bermain teleponan dengan tali, misalkan dengan tali benang, itu berarti zat padat. Kalau pemadam kebakaran itu ya berarti dengan melalui udara. Selang main teleponan menggunakan selang, di mana selangnya itu di dalamnya ada rongga, itu melalui udara. Tapi kalau misalkan kalian mendengar jalannya kereta api tapi kereta apinya masih jauh, kamu mendengar melalui rel, berarti rambatan melalui zat padat itu ya. Jadi tidak harus melalui udara. Gelombang longitudinal dalam merambat. Oke, jadi bisa diartikan bunyi itu adalah suatu hasil getaran benda yang merambat dalam bentuk gelombang longitudinal
bisa menerjemahkan bunyi karena rambatan itu sampai ke telinga melalui zat perantara, yaitu bisa udara, bisa zat padat itu tadi ya. Kemudian bisa juga diartikan bahwa bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambatkan energi gelombang. Ingat ya, jadi yang merambat adalah energi gelombangnya kalau zat perantaranya tidak bergerak, tidak ikut bergerak. Nah, melalui udara sampai reseptor pendengaran ya, tidak harus melalui udara. Oke, jadi dengan demikian supaya terbentuk bunyi ya, benda harus bergetar, itu sebagai sumber bunyi. Kemudian tentu bergetarnya ini tergantung dari besar kecilnya suatu frekuensi. Yang berikutnya adalah adanya medium, zat perantara, bisa padat, udara, gas itu kan udara, bisa juga zat cair ya. Kalau melalui hampa udara tanpa medium ya tidak bisa. Contoh itu tadi di ruang hampa. Contoh yang dalam kenyataan adalah di luar angkasa. Oke, di ruang angkasa atau ruang hampa ya. Kemudian yang berikutnya adalah kecepatan rambatnya. Maaf, jadi tadi terbentuknya bunyi ada benda yang bergetar ya sebagai sumber bunyi, kemudian ada medium atau zat perantara, bisa zat padat, bisa cair dan gas. Dan perlu kalian ketahui ternyata kecepatan rambatan zat padat itu lebih besar daripada zat cair, kemudian zat cair lebih besar dari gas. Jadi udara itu ternyata paling kecil rambatannya, jadi paling keras itu adalah zat rambatan melalui zat padat. Itu contoh tadi di mendengar kereta api berjalan ya, walaupun kereta apinya belum nampak, kalau mendengar telinganya ditempelkan di rel itu kan zat padat, itu ternyata sudah berbunyi, sudah terdengar suaranya. Itu menandakan bahwa rambatan gelombang longitudinal itu paling cepat pada zat padat. Oke, yang berikutnya adalah tentu ada alat penerima getaran atau pendengar bunyi atau reseptor ya. Kalau manusia itu telinga, dan tentu ada nilai frekuensinya tertentu untuk bisa mendengar. Oke, ini masih ada lanjutannya tentang bunyi ya. Tunggu pada materi berikutnya tentang gelombang bunyi. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.